Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sylvia Nadia Maharani. Di sini kita akan membahas lab yang ketujuh, yaitu Navigating the Linux File System and Permission Setting. Jadi kita akan belajar lebih dalam mengenai Linux File System. Ada 3 part. Part 1, Explore File System in Linux. Lalu part kedua ada File Permissions. Part ketiga ada Symbolic Links and Other Special File Types. Nah, resource-nya cuma butuh CyberOps Working Station VM. Kita langsung ke part 1 aja, Exploring File System in Linux. Di part 1 ini kita akan exploring file system in Linux. The Linux file system itu adalah salah satu popular features di mana Linux supports banyak sekali tipe yang berbeda-beda di file system mereka. Dalam ini kita bakal fokus ke ext family, one of the most common file system file system paling umum yang ditemukan di Linux. Yang pertama adalah launch the CyberOps Workstation. Ini kita udah launch the Cyber, lalu display file system currently mounted. File system ini harus di-mounted sebelum mereka bisa diakses dan digunakan. Di komputer, mounting a file system itu berarti kita membuat file system ini tuh accessible to the operating system. Jadi bisa digunakan gitu di operating systemnya. Mounting a file system is the process of linking the physical partition on the block device to a directory. Jadi kita pakai ini, command lsblk. Jadi kita buka terminal, lalu ketik lsblk. Nah, ini keluarnya outputnya kayak gini. Shows that the CyberOps Workstation VM has 3 block device install, SR0, HCI, dan SDB. Di sini cuma ada SDS sama SDB aja. Oke, lalu kita pakai command mount untuk display more detail information. Oke, mount. Nah, ini udah sama ya harusnya ya. Oke, lalu kita run mount itu, run command mount lagi, tapi kali ini use the pipe tegak ini untuk mengirim output daemon ke grep untuk difilter output dan displaynya. Kita pakai cd slash. Kita udah di slash sekarang, yang command root paling tinggi, lalu di ls min l. Nah, ini udah muncul yang lebih spesifik ya. What is the meaning of the output? Where are the listed file physically stored? Ini stored. Jadi komen yang pertama tadi itu untuk mengubah directory to the root directory. Jadi kan tadi kita ada di ini ya, home directory ini yang menggelombang ini. Kita change directory pakai cd ke slash. Jadi kita udah di slash. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, slash ini itu adalah root tertinggi. Jadi dia ini komennya untuk merubah pindah change directory. Directory banyak typo ke directory slash dimana slash ini merupakan root tertinggi. Dah. Lalu why is slash dev slash db sdb1 not shown in the output above? Jadi di sini emang nggak ada ya. Kenapa? Karena jadi dia ini belum di mounted. Jadi seperti yang tadi udah dibilang, kita itu harus mounted dulu biar si outputnya ini bisa dimunculin. Nah, kalau dia belum di mounted, ya mereka nggak bisa diakses dan digunakan. Jadi karena dev atau sdb1 tidak di mounted.
Kita ke step 3, manually mounting and unmounting file system. Jadi mount command ini bisa digunakan juga untuk mount dan unmount file systems. Dilihat di step 1, CyberOps Workstation VM ini punya 2 hard drives yang sudah diinstal. Oke, langsung aja ya. Kita type cd gelombang buat balik ke home directory. Lalu kita ls-l. Nah, ini udah muncul. Di sini totalnya ada 36. Sedikit beda, but it's okay. Lalu tuh, your listing will most likely have different files. It's okay. Use ls-l again untuk ngelist content on the way newly created second drive directory. Kita ls-l second drive slash total 0. Okay, notice that directory is empty, jadi direktorinya kosong. Use the mount command to mount. Okay, kita mau mount dev sdb1 untuk newly created second drive directory. Jadi kita bikin second drive ya. Sudo mount dev sdb1 gelombang /second score drive / ya udah ya. Passwordnya CyberOps. Dah, nggak bakal ada output, yang berarti mounting proses udah berhasil. Lalu kita kan ini devs sdb satunya udah di mount di home analysis second drive. Kita pakai ls-l untuk list content lagi. Kita ls-l second drive. Nah, sama ya, totalnya ada 20. Why is the directory no longer empty where the list files physically stored? Jadi ini tadi di store di mana tadi? Second drive. Nah, ini jadi setelah di mount home analysis second drive ini jadi entry point ke file system physically disimpan di dev sdb1. Jadi tadi setelah di mount ini sudah dipindah atau disimpan di dev sdb1. Aku lepas ini aja deh. Nah, kita ketik mount lagi. Aku lepas aja ya, karena aku nggak tahu yang tegak itu di mana simbolnya. Oke, sama ya. Lalu kita unmount. Kita pakai ls-l lagi. ls-l second drive / Oke, udah sama. Kita lanjut ke part 2, file permissions. Di sini Linux file system telah membuat features untuk mengkontrol ability user untuk melihat, mengganti dan juga navigate dan juga mengeksekusi contents dari file sistemnya. Ya. Kita ke step 1, visualize and change the file permission. Kita pertama navigate to home analysis. Oke. Kita change directory ke lab.support.files/script. Kita udah pindah ya ke scripts. Lalu kita ls-l command. ls-l. Nah, ini ada totalnya ada 64. Sini ada 60. So, okay. Consider the cyopsmn file as an example. Who is the owner of the file? How about the group?
Sini ownernya analis, grupnya juga analis. Ini di sini ada. Ini jawabannya ini betul. Okay, lalu the permission for Cyclops 1 are min ry, min r. Oh ini ya. Ini yang dimaksud. Ini maksudnya adalah the analyst user itu bisa membaca dan menulis file itu, tapi nggak bisa mengeksekusinya. Itu kalau yang RW. Kalau yang R itu membernya itu cuma bisa baca file itu, jadi nggak bisa eksekusi, nggak bisa nulis, jadi cuma bisa baca aja. Jadi kalau RW itu analyst user dapat menulis dan membaca file, tetapi tidak dapat menjalankannya. Kalau R itu analyst user hanya dapat membaca, tidak dapat menulis atau menjalankan file. Dah, lanjut. Kita the touch command. Kita menggunakan touch command. It's very simple and useful. It's allow the quick creation of an empty text file. Nah, ini bisa mengizinkan untuk quick creation, bikin kreasi cepat dari text file yang kosong. Jadi kita pakai mnt directory ini. Jadi kita pakai command touch di mnt directory. Jadi touch kita coba ketik touch /mnt /my new file.txt. Okay, dah sama ya. Permission denied. Why was the file not created? List the permission, ownership, and content of the mnt directory and explain what happened. Jadi kita ls dulu. ls min ld mnt. Oke, sama. Jadi mnt directory ini itu yang punya itu root user, sedangkan kita ada di script user. Jadi this way cuma bisa root user yang allowed untuk menulis di mnt folder. Atau hanya dapat digunakan oleh root user. Okay, what can be done for the touch command shown above to be successful? Dia bisa di-execute kalau kita adding sudo sebelumnya. Ini kita jawabin aja. Nah, lalu kita selanjutnya pakai chmod command untuk merubah permissionnya dari file atau directory itu. Jadi kita pakai ini, ketik aja sudo mom dev sdb1 /second drive / okay, change to the second drive directory and list the content. Kita ketik cd, kita pindah direktorinya. Nah, kita udah pindah ke second drive. Kita ls -1 mn lagi. Kalau 20 ya, sama ya. What are the permission of the my file txt file? Permissionnya tuh yang ini.
sama. Ya, anggap aja sama ya. Use the chmod command untuk ganti permissionnya dari my file text. Kita pakai command chmod sudo chmod 665 665 ya. Ikutin aja ya. My file.txt ls min l. Nah, udah sama ya. Did the permission change? Yes. What is the permission of file text? Permissionnya yang ini. Ganti. Oke. Sama. chmod command ini memiliki permission di octal format, di mana a breakdown of the 665 is as follows. 6 di octal is 110 di binary. What command would change the permission of my file txt? Tadi chmd ya? chmod. Ada 777, ada nomornya. Lalu kita langsung aja the cone command. Nih kita lanjut command selanjutnya. Ini ada cone, chown, used to change ownership of a file or directory. Jadi dia merubah ownershipnya dari file atau directory itu. Kita pakai cone command ya. Kita coba sudo analyst my file.txt ls min l. Okay, sama. To change both the owner and the group to analyst at the same time, use sudo cone analyst. Ini kalau mau mengganti ownershipnya dari group to analyst dalam waktu yang bersamaan, kita pakai ini sudo cone analyst ini. Lalu kita now the analyst is the file owner. Analyst ini udah ganti file ownernya jadi analyst root ya. Dari analyst kita selanjutnya ke echo test. Di tes echo test my file.txt. Lalu cat, kita pakai cat my file.txt. Jadi ini sudah berhasil, maksudnya udah dipindahin dari root ke analyst. Yes, it is. Analyst ownernya udah berpindah. Tapi dia belum bisa di sini, dia couldn't be accessed sebelum dia di mount directory and permission. Similar to regular files, directories also carry permission. Both files and directories have 9 bits for the permissions of the owner or user. Kita pakai ini. Coba kita jalanin yang step A. cd, kita change directory ke lab support files. Lalu ls min l. Setelahnya ada 584. Ada pertanyaan, compare the permission of the malware directory with the different.
there's a letter D at the beginning before the permission. Ya, kita ikutin jawaban ini aja. Jadi, letter D at the beginning of the line indicates kalau filenya ini tipenya itu directory, bukan file. Lalu kita lanjut ada ke symbolic links and other special file types. Oke, di sini ada 3 different types dari file di Linux. Jadi ada regular files, ada directory files, dan special files. Jadi sekarang kita bakal bahas ke special filesnya. Kita examine, kita jelasin dulu ya. Jadi di regular files itu ada ini readable files, atau text file, lalu binary files, programs, image file, sama compressed file. Kalau di directory files cuma ada folders. Kalau as special files itu ada banyak block files, ada character device files, pipe files, symbolic line files, sama socket files. Pertama kita bakal examine file types dan cara ls-l. What command to display the files in the home ls folder? ls-l. Sorry tadi salah, kita pindah ke CD-nya dulu, ke home ya, balik. Nah, lalu kita ls-l. Nah, udah sama, ada 36. Okay. Produce a listing of the dev directory, scroll the middle of the output, and notice how the block files begin with the B character. Kita langsung aja ke ls-l. Dev. Oke, sama ya harusnya. Lalu symbolic links in Linux are seperti shortcut di Windows. Jadi symbolic links ini tuh kalau di Linux itu sama aja kayak shortcutsnya Windows. Jadi ada 2 types di links di Linux. Ada symbolic links dan hard links. Oke, lanjut kita cobain yang ini. Echo symbolic file 1.txt cat file 1.txt. Oke, symbolic. Nah, kita echo hard echo hard file 2.txt. Command not found. Echo hard file 2.txt cat file 2.txt. Nah, hard. Biasanya kita ln-s untuk membuat symbolic link ke file 1.txt dan untuk create hard link untuk file 2. Oke, kita pakai ln-s file 1.txt file symbolic. Selanjutnya ln file 2.txt file 2. Sorry tadi salah. ln, kita coba yang ulang yang awal tadi lupa. Ada file satunya. File 1.txt file 1 symbolic. Nah. Oke, lalu kita lanjut ln file 2.txt file 2 hard. Oke, ls-l. Oke, sama, totalnya 40-an. Notice how the file symbolic is a symbolic link with an L at the beginning of the line at the pointer.
Nih, jadi ini simbolik, awalnya ada gini ya. Ini kan simbolik ya, ini file simbolik. Jadi dia awalnya ada gini ya. Kalau hard file dia bakal jadi regular file, jadi dia bakal putih ini. Jadi itu menandakan dia adalah file biasa. Kalau biru ini directory. Lalu kita bakal ganti namanya ke of the original file. Moving pakai moving command mv file1.txt file1 new.txt. Oke, lalu moving file2.txt file2 new.txt. Lalu kita cat file symbolic file1, sorry. Okay. What do you think would happen to file2 hard if you open a text editor? Jadi kita bisa jawab merubah konten dari satu file dapat merubah konten yang lain karena mereka menuju ke inode yang sama di hard disk drive. Oh, sudah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.